بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Fiqhul Asma'il Husna, sebuah karya dari Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Ya. Dan kalau dilihat dari isinya, beliau banyak mengambil dari nukilan baik dari Ibnu Taimiyah maupun dari Ibnu Qayyim. Ya, karena bahasanya begitu padat, bahasanya begitu tinggi dan mengandung atau tersimpan di dalamnya makna yang sangat dalam. Kita lanjutkan. Nama berikutnya adalah Al-Qawiyyu dan Al-Matinu. Al-Qawi dan apa? Al-Matin. Boleh kasih nama anak Abdul Qawi. Ya, kayaknya kalau Abdul Qawi masih ada lah ya. Kalau Abdul Matin jarang kan ya. Tapi kalau Abdul Qawi biasanya ada. Ya, ini dua nama. Al-Qawi artinya maha kuat. Matin juga maha kuat, tapi lebih kuat lagi gitu, lebih dahsyat kekuatannya. Makanya ada yang menerjemahkan Matin adalah syadidul quwwah, yang begitu dahsyat, begitu besar kekuatannya. Ya, jadi Qawi itu maha kuat, Al-Matin yang begitu besar, yang begitu dahsyat kekuatannya. Semakna. Adapun nama Al-Qawi di dalam Al-Quran datang beberapa ayat, bukan hanya satu. Di antaranya dalam surat Asy-Syura ayat ke-19. Allah katakan, Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha. Allah itu latif. Kemarin artinya bisa khabir, maha mengetahui. Ya, kemudian juga maha lembut, artinya menyampaikan kepada maslahat si hamba dari jalan yang tidak dia sangka. Dikasih step by step untuk mencapai sebuah kesempurnaan. Itu termasuk nama Allah Latif. Ya, sebagaimana kisahnya Nabi Yusuf. Ya, selalu dikasih contoh pasti Nabi Yusuf. Karena ketika selesai menceritakan Nabi Yusuf, Allah tutup dengan nama Latif. Ya, mulai dari dikucilkan, ini sama keluarganya, dibuang, dijual, dipenjara dan seterusnya, sampai akhirnya betul-betul Allah angkat derajat siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, begitu juga antum bisa pelajari kisahnya Salman Al-Farisi. Ceritanya akan harum, akan bisa dikenang terus, diambil faedah. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang Latif menyampaikan atau menghantarkan Salman Al-Farisi kepada puncak keberuntungan, yaitu memeluk dinul Islam. Walaupun sebelumnya mengalami proses dari Majusi, kemudian Yahudi, Nasara, sampai betul-betul Allah hadirkan dia ke dalam dinul Islam. Allah itu latif terhadap hambanya, yarzuqu man yasha. Allah memberi rizki kepada orang yang Allah kehendaki. Kemudian Allah tutup, wa huwal qawiyyul aziz. Dan Allah itu qawi, maha kuat, al-aziz, maha perkasa, maha mulia. Asy-Syura ayat 19.
Begitu juga dalam surat Al-Mujadalah ayat 21. Allah katakan kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli. Kataba di sini berarti Allah wajibkan, Allah tetapkan bahwasanya aku benar-benar dan Rasulku benar-benar menang. Jadi ini sudah ketetapan Allah, Allah dan Rasulnya lah yang akan menang. Adapun orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, dialah orang-orang yang binasa, orang-orang yang kalah. Kemudian Allah tutup, innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah itu qawi, maha kuat, aziz, bisa diartikan maha perkasa dan maha mulia. Berikut juga dalam surat Hud ayat 66. Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang qawi, maha kuat, al-aziz, yang maha perkasa lagi mulia. Ini beberapa penyebutan nama Al-Qawi di dalam Al-Quran. Adapun nama Al-Matin tidaklah datang di dalam Al-Quran kecuali hanya satu ayat, dan bergandengan dengan sifat kuat tadi, sifat kuwah, yaitu dalam surat Az-Zariyat ayat 58. Allah katakan innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matinu. Sesungguhnya Allah dialah Razzaq yang maha memberi rezeki. Ini yang pertama. Yang kedua dzul quwwah, memiliki kekuatan. Ya, itu searti atau selaras dengan makna al-qawi. Jadi al-qawi artinya dzul quwwah, yang memiliki apa? Kekuatan, power. Nah, bisa dikatakan. Al-matinu ditutup dengan nama apa? Al-matin. Ya, jadi nama Al-Matin cuma datang satu ayat, yaitu dalam surat Al-Dzariyat ayat 50 berapa? 8. Nah, ini nama yang kita pelajari malam ini, Al-Qawi dan apa? Al-Matin. Adapun makna matin adalah syadidul quwwah. Jadi kekuatan yang begitu dahsyat, kekuatan yang begitu besar, kekuatan yang begitu luar biasa, itu matin. Adapun makna qawi, alladzi la yu'jizuhu syai', tidak ada yang bisa mengalahkan Allah, apapun dia, siapapun dia. Karena Allah Maha Kuat, jadi tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tidak ada yang bisa menundukkannya, tidak ada yang bisa menolak apa yang telah Allah tetapkan. Maka apa yang telah Allah tetapkan, pasti Allah akan jalankan, tidak ada satupun yang dapat menolaknya. Karena sekali lagi Allah adalah apa? Al-Qawi, yang maha kuat. Terserah Allah mau mengangkat derajat seseorang, Allah angkat, tidak ada yang bisa menolaknya. Atau Allah ingin merendahkan seseorang, tentunya karena hikmah, maka tidak ada yang bisa mengalahkan, tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa membantahnya. Karena sekali lagi Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qawi. Jadi yang paling kuat, sudah nggak ada siapapun dari apapun, manusia, apapun, malaikat, rasul, semuanya tunduk kalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Iyansurkumullah fala ghaliba lakum." Andai kata Allah menolong kalian, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Jadi kalau Allah yang bantu, kalau Allah yang tolong, tidak ada siapapun apapun yang bisa mencegahnya. Karena sekali lagi Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi, Allah Subhanahu wa taala Al-Matin. Nah, itu makna dari qawi dan matin, syadidul quwwah, yang sangat kuat. Mafhum? Yang tidak ada siapapun apapun mengalahkan Allah, menentang Allah, menolak keputusan Allah. Terserah Allah Subhanahu wa taala berbuat, tidak ada yang bisa melarangnya, tidak ada yang bisa mencegahnya. Kemudian kita bahas berikutnya, termasuk bukti-bukti akan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Bukti-bukti akan sifat quwwah. Yang pertama di sini kata Syekh Abdul Razak membawakan ayat dalam surat Al-Baqarah 165. Allah katakan, walau yaral ladzina zalamu
Andai kata orang-orang yang berbuat zalim menyaksikan. Zalim di sini artinya orang yang menyekutukan Allah. Andai kata kelak mereka melihat id yarawnal azab, tatkala sudah melihat azab di depan mata mereka. Apa yang mereka lihat? Annal quwwata lillahi jami'a, bahwasanya kekuatan itu hanya milik Allah seluruhnya. Wa annallaha syadidul azab, dan Allah Subhanahu wa taala itu sangat dahsyat azabnya. Nah, kalau ini sudah mereka saksikan, sudah penyesalan sudah. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Ya, mereka dengan begitu yakinnya hari ini tidak ada lagi yang memiliki kekuatan kecuali sama Allah. Tidak ada yang bisa menolongnya kecuali sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu sudah terlambat. Ya, berbeda dengan orang-orang yang beriman, maka mereka dari dunia sudah yakin akan kekuatan Allah. Ya, baik ketika dia masih hidupnya, maupun ketika nanti juga dia yaumul qiyamah, dia sangat yakin tidak ada lagi yang memiliki kekuatan kecuali sama Allah. Mafhum. Adapun orang-orang musyrikun, ya, di dunia buta mata hatinya, tidak bisa melihat kekuasaan, keagungan, kebesaran, ya, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Baru yakin kapan? Nanti kalau sudah melihat apa? Azab. Tapi tidak ada gunanya penyesalan. Ya, maka percuma dia baca surat Al-Fatihah padahal bunyinya Maliki Yaumiddin. Ya, raja yang menguasai hari apa? Pembalasan. Dan namanya raja pasti punya power, punya kekuatan. Dan ketika itu dia baru sadar bahwasanya tidak ada yang memiliki kekuatan kecuali sama Allah. Dia minta bantuan sama temannya, nggak akan bisa bantu. Dia minta bantuan sama Habibnya misalnya, gara-gara di dunia mungkin dekat bolo, tahu bolo? Ya, CS, ya, sering datang ke kajiannya, sering datang hadrohnya, ya, dengan harapan nanti di yaumul qiyamah bisa diapain? Diselamatin, dibantu, ditarik, dikasih syafaat. Ternyata baru sadar ketika itu. Ternyata tidak ada yang memiliki kekuatan kecuali sama Allah. Baru yakin bahwasanya kekuatan itu seluruhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk bukti akan sifat kuatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, termasuk bukti akan kekuatan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah nasruhu li anbiya'ihi. Allah menolong para nabinya. Allah menolong siapa? Rasul-rasulnya. Ya, kita baca saja kisah-kisah para anbiya, pasti mereka ditolong, diselamatkan oleh Allah dari kaumnya yang berlaku zalim. Coba lihat dari kisahnya sama Nabi Nuh. Ya, Allah selamatkan. Mafhum, dengan begitu banjir yang dahsyat. Air keluar bukan hanya dari mana? Atas, tapi keluar juga dari bawah. Ya, gunung yang tinggi apa? Tenggelam. Bahkan katanya ada penelitian dulu itu daratan lebih luas daripada apa? Lautan. Kemudian malah apa? Berkurang. Ya. Seakan-akan mereka membenarkan dulu pernah ada apa? Ada hujan, ada banjir yang besar sehingga menutup beberapa apa? Daratan. Ada yang bilang dulu Jawa sama Sumatera apa? Nyatu. Sama Kalimantan semuanya apa? Nyatu. Ya. Tapi dia lama-lama tenggelam, hilang, ya, akhirnya yang lebih luas sekarang apanya? Lautan ketimbang apa? Daratan. Bahkan dihitung-hitung katanya 70% lautan air, sisanya 30% apa? Daratan. Ini menunjukkan betapa kuatnya Allah Subhanahu wa taala. Mafhum, itu baru sebagian kecil. Baru sebagian apa? Kecil dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini buktinya adalah Allah menolong wali-walinya, Allah menolong para rasul, Allah menolong para anbiya. Ya, siapa lagi? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, padahal dibakar. Mafhum? Tapi ternyata api malah apa? Dingin. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah, wahai api, jadilah engkau dingin dan memberikan keselamatan kepada Ibrahim. Kan menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan. Dan yakini kekuatannya Allah itu tidak sama dengan kekuatannya siapa? Makhluk. Boleh berserikat dalam lafaz,
boleh berserikat dalam makna umum. Makna umum itu berarti sama-sama artinya kuat. Tapi makna khusus ketika disandarkan ke masing-masing. Misalkan gajah punya kekuatan, punya. Ya, coba diinjek gajah. Ya, mencret. Tapi misalkan juga semut punya kekuatan, punya. Ya, antum diinjek semut sampai dia gajah, sakit mana hero? Injek gajah ya. Tapi semut punya kekuatan nggak? Punya. Ya, bahkan yang kisahnya Kisai itu, yang dia ahlu nahu itu, yang tadinya udah futur belajar, tapi ternyata melihat semut bawa apa? Biji gitu ya, nggak tahu biji kurma atau apa tuh. Ini biji kurma kan kuat ini. Naik ke atas, jatuh lagi. Naik lagi, jatuh lagi. Berapa kali percobaan akhirnya apa? Berhasil. Kasai pikir, lah itu semut ya. Mampu nih ya. Padahal nggak diberikan apa? Akal, nggak ada otaknya. Lah saya masa manusia kalah sama siapa? Sama semut. Akhirnya bangkit ya. Masya Allah. Jadi semangat lagi belajar. Tadi sempat futur. Ya udahlah, gua nggak mau belajar lagi lah. Capek belajarnya. Pusing. Katanya Allah berikan ilham, Allah beri taufik dengan melihat apa? Semut. Ya. Tapi di sini sayangnya semut punya kekuatan, gajah punya kekuatan. Berserikat dalam makna umum dan lafadz kuat. Lafadznya kuat. Artinya apa? Ya kuat juga. Power gitu. Tapi apakah sama antara kekuatannya fil gajah dengan namal semut? Kan beda. Ya, sesama makhluk saja berbeda. Ya, itu yang beda spesies, apalagi yang sama spesies juga sama. Yang ini punya kekuatan, yang ini juga punya kekuatan. Ya, ketika gali khandak itu gali parit, ya ada batu besar, sahabat nggak sanggup lagi ngapain? Ya, mencainya. Ternyata sama Nabi sekali pukul hancur dia berantakan. Ya, bahkan disebutkan Nabi itu memiliki kekuatan ya 30 atau 50 lelaki. Padahal Nabi ketika itu umurnya ya sudah 50 lebih. Tapi kekuatannya apa? Luar biasa. Ya, ini mudah-mudahan kekuatan terkecil. Loyo. Kekuatan nanti ada kekuatan fisik, ada kekuatan tekad, itu termasuk berjenis apa? Kekuatan. Tapi yang dimaukan di sini adalah memang apa? Kekuatan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Nggak sama, padahal satu spesies, sama-sama manusia, sama-sama semut, sama-sama kuda misalnya, ya masing-masing punya kekuatan tapi berbeda. Apalagi ini antara sang Khaliq dengan sama makhluk yang kita terfitrahkan zatnya Allah dengan zatnya kita apa? Berbeda, nggak akan sama. Maka ketika kita yakini zatnya Allah berbeda, maka sifatnya juga pasti apa? Beda. Itu sebuah kelaziman itu. Kan aneh, sudah meyakini zatnya Allah beda dengan zatnya siapa? Makhluk, pas bahas sifat sama. Ini kan aneh namanya, kontradiksi namanya. Ya, kalau zatnya saja berbeda, maka sifatnya juga apa? Berbeda. Tapi nggak masalah berserikat dalam nama dan makna umum. Bisa dipahami ya? Ya, soalnya kalau tidak berserikat dalam makna umum atau lafadz, nanti Allah mengabarkan pakai apa? Ya, kan bingung. Ya, sudah dikabarkan dengan yang dipahami oleh bangsa Arab karena Al-Quran berbahasa apa? Bahasa Arab. Begitu. Ya, jadi nggak masalah berserikat dalam apa? Lafadz dan makna apa? Umum. Yang berbeda adalah halnya hakikatnya. Mafhum. Hakikat itu bisa berbicara tentang fisiknya seperti apa, zatnya seperti apa, atau teknisnya seperti apa. Ya, misalkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa? Air dari langit, dari bawah tanah, bagaimana tuh teknisnya? Kita nggak tahu. Makanya kemarin salah satu pecahan asal kata dari ilah adalah apa? Alaha ya'lahu kemarin. Yang bermakna tahayyaro apa kemarin? Pokoknya ada yang bermakna apa? Tahayyaro. Apa tahayyaro? Pusing, bingung. Dari sisi apa? Dia nggak bisa berpikir menggambarkan bagaimana Rabb-nya, bagaimana Tuhannya, karena saking sempurnanya, tidak ada cacat, tidak ada celahnya, ya sampai dia bingung untuk mendeskripsikannya seperti apa. Ya,
nggak ada yang sanggup untuk menggambarkan bagaimana hakikatnya. Ya, ini salah satu bukti akan kekuatan Allah. Allah menolong siapa? Nabi-nabinya, menolong Rasulnya. Ya, begitu juga masuk para wali-walinya, orang yang beriman. Ya, jadi kalau mau bertindak, mau beramal, ya kalau kita yakin di atas al-haq, yakinlah Allah adalah apa? Qawi, yang akan menolong siapa? Hambanya yang beriman. Ya, jangan takut. Mau diapain? Di penjara, mau ditangkap, mau dicela, mau diejek, nggak usah takut. Allah yang akan apa? Menolongnya. Walaupun disebarkan fitnah dan seterusnya, nggak usah takut. Ya, kocak ya. Seharusnya kalau ngebantang ilmiah gitu ya. Ya ini gara-gara video mirror aja rame. Wah, ustadznya aja makan tangan kiri. Makan aja masih tangan kiri mau bantah katanya. Iya. Kocak ya emang manusia ini. Ya, kayak nggak pernah selfie dia, kayaknya nggak pernah selfie sih dia. Jadi ya mungkin haram kali kan video kan, jadi apa? Nggak pernah tahu itu. Padahal itu adalah bentuknya apa? Mirror. Waktu itu memang ya ketika kita mau bikin video takutnya mati nggak ada yang megangin. Jadi kita sambil ngeliat takutnya dia mati. Sudah ngadep ke sini. Iya. Masa makan minum tangan kiri berjamaah semuanya. Berarti yang di situ semuanya minumnya tangan kiri. Padahal itu mirror. Ya, jadi kayak orang lagi di cermin aja sih gimana? Ya, begini. Kita nggak ngeliat dia lagi pegang apa dia? Kiri kan begitu. Dari ini harusnya kan pindahin tangan lain. Nggak mungkin di tangan kiri kita ke tangan kiri. Kalau yang satu kan pasti di kanan. Pindahin. Saya perhatiin. Kan dari tangan dipindahin. Kan nggak mungkin di tangan kanan dipegang pindahin ke tangan kiri. Insyaallah. Ya kadang kalau udah benci ya susah memang mau diapain. Nyari-nyari. Maksudnya dari sini yang nggak usah takut, kan Allah Qawi, Allah matin, Allah yang akan bantu, Allah yang akan tolong. Ya sesusah apapun, ya apa ujiannya Allah yang akan tolong. Lihat bagaimana Nabi Musa. Ya bukan berarti kita seperti Nabi, enggak. Tapi kita yakin Allah punya nama Al-Qawi, Allah punya nama Al-Matin. Salah satu bukti akan kekuatannya, Allah akan menolong hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang taat kepada Allah, yang ahli tauhid dan seterusnya. Dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat atau yang ketiga, termasuk bukti akan kekuatannya Allah adalah ihlaquhu lidh-dhalimin. Allah membinasakan orang-orang yang zalim. Allah azab mereka. Ya Allah timpakan kepada mereka ya betul-betul azab yang sangat apa? Dahsyat. Ada yang diazab dengan suara yang begitu gemuruh, begitu dahsyat. Ada yang diazab dengan angin, ada yang diazab dengan ya banjir, ada yang diazab dengan ini dan seterusnya. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala maha kuat. Ya, bisa tuh baca dalilnya yang ada di buku. Ya, sudah ada PDF-nya, mungkin bisa di-share nanti. Ya, dan sudah banyak aplikasi yang menerjemahkan. Kita hanya baca global supaya lebih cepat untuk menjelaskan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Intinya bukti yang ketiga akan sifat kuatnya Allah. Allah membinasakan, ya menghancurkan kaum-kaum yang zalim. Ya, betapapun kuatnya mereka. Ya. Anggaplah mereka orang yang paling kuat mengangkat batu misalnya. Paling sakti, paling pintar untuk memahat gunung-gunung dan seterusnya. Punya kecerdasan, punya tentara, apapun yang mereka miliki dari kekuatan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka semuanya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum atau pasukannya Abraha. Ya, dengan pasukan apanya? Gajahnya. Ya, dan gajahnya yang paling terbesar namanya siapa? Mahmud. Ya, jadi gajahnya dikasih nama apa? Mahmud. Ya, orang barat bilangnya mamot. Nah itu. Ya, jadi kalau gajah besar disebutnya apa? Mamot. Ya, padahal bisa jadi itu gara-gara ngambil dari situ mungkin ya. Namanya apa? Mahmud. Jadi gajahnya besar, memang punya gading besar. Tapi lihat bagaimana dihancurkan dengan apa? Burung kecil.
Yang dalam beberapa riwayat dia pegang di tangannya, dari kakinya 2, di paruhnya 1. Ya, batu-batu yang panas dari api neraka. Lihat bagaimana mereka bolong bagaikan daun yang dimakan ulat. Pada bolong semuanya. Padahal batunya mah kecil-kecil. Ya, begitu dahsyatnya pasukan Abraha kocar-kacir. Sampai Abrahanya pun mati. Ya. Dan sekarang banyak kalau di media-media sosial dibikin AI gitu. Ya, seakan-akan biar dia menyaksikan dengan nyata gitu. Tinggal mungkin dia tahu bagaimana caranya. Tolong ceritakan tentang binasanya kaum atau pasukan gajahnya siapa? Abraha. Dibikin begini. Ada yang bikin, tolong bikin AI-nya kehidupan di Samudra Pasai. Ya. Jadi teknologi sekarang betul-betul memudahkan sebetulnya. Tinggal mau dia mencari atau tidak. Padahal begitu dimudahkan, digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi informasi. Kemudian yang keempat, wa min syawahidi quwwatihi, dan termasuk bukti akan sifat kuatnya Allah, qiyamus samai wal ard bi amrihi, tegaknya langit dan bumi dengan perintah Allah dan penjagaan Allah terhadap keduanya. Sebagaimana yang sering kita baca dalam surat Al-Baqarah atau ayat kursi, ya wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan menjaga keduanya itu tidak memberatkan Allah, tidak membuat Allah lelah dan letih. Menjaga, mengurus apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Langit tanpa tiang. Ya, Allah yang jaga, Allah yang merawatnya sehingga dia tidak jatuh menimpa bumi. Tidak jatuh menimpa apa yang di bawah. Ya, dan tidak ada orang yang tahu berapa beratnya langit. Ya, itu langit masih kecil dibandingkan kursi. Kursi juga masih kecil dibandingkan apa? Arsy-nya Allah. Itu yang jaga, yang rawat semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa apa sih? Jaga anak 2 aja kadang kelimpungan. Ya. Jaga apa lagi? Ya, atau jaga tanggung jawab aja misalnya. Ya, susah. Jaga api misalkan kayak contohnya Salman itu, kewalahan juga dia. Tapi ini yang dilihat, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dirawat oleh Allah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan itu tidak membuat Allah jadi lelah, jadi capek. Ya, Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala Maha kuat itu. Mafhum. Ya, makanya Allah kan ibaratnya marah. Ini kan bentuk pengajaran kepada hambanya. Ya, sudah dikasih segala macam fasilitas di dalam kehidupannya, malah mintanya kepada siapa? Kepada selain Allah. Yang lemah, yang apayah, yang ngantuk, yang pendengarannya kurang, penglihatannya kurang. Ya, semuanya jelek lah. Kenapa minta kepadanya? Dalam perkara-perkara yang besar lagi, selamatkan dari api neraka, selamatkan dari alam barzakh. Ya, minta kepadanya selamatkan dari kengerian, mungkin mau tenggelam. Ini kan menunjukkan kebodohan dia akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah salah satu pelajaran penting kita belajar apa? Al-asma wa sifat, supaya kita lebih mengenal Rabb kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah adalah Al-Qawi Al-Matin, yang begitu kuat, yang begitu dahsyat, yang begitu memiliki kekuatan yang besar. Berikutnya yang kelima, termasuk syawahid kuwatihi anna rizqa biyadihi, bahwasanya rizki semuanya di tangan Allah. Yu'tihi may yasha, Allah memberikannya kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ada yang bisa menghitung manusia, kemudian juga hewan-hewan, binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan, ikan-ikan yang di lautan. Siapa itu yang ngasih rezeki? Disalurkan semuanya, ya, tanpa terlambat sedikit pun. Beda MBG, terlambat melulu. Ya, sekalinya datang, ya, ininya kecil ininya, namanya semangkanya. Ya, itu baru ngurusin manusia berapa biji doang. Ya, anggaplah banyak. Mafhum? Ya, itu manusia lemah. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki semua makhluknya. Ya,
Bakteri makhluknya Allah, virus makhluknya Allah. Semuanya dapat rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Semut, nyamuk, apalagi cicak tuh yang di dinding. Kira-kira kita mah dia gak bakal dapat rezeki. Mati kali dia nanti punah, nggak taunya enggak. Ya, kirain kecoa habis disemprot mati kali. Ya punah, nggak taunya apa? Ada lagi banyak. Laron, kirain mau mati kali, nggak ada muncul. Nggak taunya ada lagi. Ya ikan betok, yang kirain udah mati kali, udah kering ininya kalinya, nggak taunya pas kalinya keisi air lagi, ada lagi dia. Siapa yang ngasih rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Ya, dulu kecilnya di sini kan banyak rawa, sering mancing juga, mancing betok, dapatnya gabus paling. Itu aja namanya. Ya, mafhum. Semua bahkan yang kecil-kecil tuh, yang merah-merah apa namanya? Yang buat makan ikan itu, encu apa? Yang merah-merah itu? Hah? Bukan yang dari yang kecil-kecil itu, yang warna merah itu yang suka diserok. Apa? Hah? Itu rambut. Encu. Iyalah itu yang merah yang biasa buat makanan cupang itu. Iya. Dulu sering nyari itu buat makan ikan itu. Banyak lagi, ada lagi. Siapa yang ngasih rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Kuat, Allah Maha Mampu. Tidak ada sedikit pun yang terlambat. Apalagi yang di mana? Di laut, di mungkin yang bersembunyi di gunung, di hutan, semua makhluk Allah. Allah yang ngasih apa? Rizkinya. Ya. Bagaimana caranya, bagaimana teknisnya, nggak sanggup kita untuk membayangkan, tidak sanggup untuk memikirkan. Ini menunjukkan kan Allah Subhanahu Wa Taala maha apa? Maha kuat. Ya. Bahkan di dunia saja ya, misalkan ada perusahaan besar gitu, jaya, pegawainya banyak. Maka kita akan bilang paling, wah ini orang kuat banget sistemnya ini, kan gitu. Ya, Indomaret, Alfamaret merajalela di mana-mana, ya nggak ada yang bangkrut misalnya. Maka pasti secara naluri kita katakan apa? Wah ini, ya kuat ininya, ya sistemnya, apanya manajemennya dan seterusnya. Ya, ini pada siapa? Pada makhluk yang cuma ngurusin beberapa saja. Tapi ini yang diurus oleh Allah, dikasih rezekinya semuanya. Semuanya enggak terkecuali. Yang kafirnya juga, ya hewannya, apapun semuanya apa? Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apanya? Rizkinya. Tidak ada yang luput, ya semua dapat rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi yang ayat kita baca dalam Az-Zariyat, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah yang pertama Razzaq, Maha memberi rizki. Ya, ibaratnya ya memberi rezeki perlu yang namanya kekuatan distribusi. Makanya dikasihkan tambahan dzul quwwati al matin. Ya, ini sudah ada rezekinya masing-masing, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bagiannya. Ya, mulai dicatat semuanya ketika dia di dalam kandungan sudah dicatat bagaimana rezekinya, bagaimana ajalnya, bagaimana jodohnya, semua sudah ditakar oleh Allah. Tapi sekarang tinggal mendistribusikannya. Maka perlu yang namanya power, perlu yang namanya apa? Kekuatan. Makanya Allah barengi dengan apa? Dzul quwwatil matin. Ya, jadi kalau ditanya antara Razzaq dengan Dzul quwwatil matin maksudnya gimana? Ya, Allah yang menetapkan rezeki masing-masing. Tapi rezeki ini perlu disampaikan, perlu dikasih ke semua makhluknya. Maka ini perlu yang namanya apa? Kekuatan. Dzul quwwah dan ditambah juga apa? Al matin. Begitu. Ya. Jadi nggak usah khawatir bahwasanya rezeki sudah memang diapain? Ditakar, tinggal kita mencarinya. Ya mau empot-empotan juga nyari kalau rezekinya ya sehari 100.000 ya sudah dapat berapa? 100.000. Bukan berarti kita menghilangkan yang namanya apa? Asbab, tetap diambil asbab. Bahkan kalau kita baca kitab yang para ulama, asbabur rizq yang pertama adalah takwa. Takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu menjadi ya modal atau sebab terbesar ya ini takwa. Ya, takwa dalam artian sebagaimana yang sering dibacakan di khutbah Jumat,
melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan apa? Larangannya. Walaupun yang lebih detail sebagaimana ungkapannya Habib Ibn Talq, melakukan perintah Allah di atas apa? Ilmu, karena mengharapkan pahala Allah. Meninggalkan apa yang dilarang Allah di atas apa? Ilmu, karena takut akan azabnya Allah. Itu termasuk definisi takwa yang paling apa? Paling lengkap. Ya, ini termasuknya apa? Ya, asbab rizq terbesar. Kemudian disebutkan talabul ilm. Talabul ilm termasuk apa? Asbab rizki. Ya, dan yang lain-lainnya seperti menikah, ya, usaha dan sebagainya. Tapi lihat bagaimana para ulama menaruh ya top one-nya apa? Adalah takwa. Termasuk apa? Sebab rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa min syawahidi quwwatihi annahu la mafarra illa ilaih wa la malja'a lil 'abdi wa la manja minhu illa ilaih. Termasuk bukti akan sifat kuatnya Allah, tidak ada tempat lari, tempat berlindung, ya, tempat bernaung kecuali harus kembali kepada siapa? Kepada Allah. Salah satu dalilnya Al-Anfal ayat 59. Wala yahsabanna alladziina kafaru sabaqu. Ya, janganlah orang-orang kafir mengira mereka bisa lolos. Sabaku artinya lolos. Enggak ada yang lolos. Enggak ada yang bisa lari. Ya, kayak di film mah bohong ya, mau kiamat tapi bisa lolos. Yang lolos cuma satu orang. Ya percuma kalau lolos cuma satu orang. Bagaimana dia mau melanjutkan hidup? Mau nikah sama siapa dia? Ya capek-capek, wah ini lari ada bencana, ada ini lari sekencang-kencangnya dia. Ya lari ke atas sana, ke sini, sana, nggak taunya selamat, yang lain mati semua. Ini kan dibohongin ya. Anggaplah dia hidup sampai di akhir nonton. Iya nggak ada temennya, mati juga kan akhirnya. Dibohongin sama film. Ya, Amerika memang tukang bohong ya. Ya, Rambo satu orang ya, ditembakin semua mati. Giliran orang nembakin dia nggak mati-mati. Dibohongin. Dia kalau tembak der mati semua. Giliran Vietnam yang nembak nggak ada yang kena satu biji pun. Ini sakti banget kan berarti siapa? Rambo ini. Ya, jadi tidak ada tempat lari, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat bernaung kecuali harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Secerdas apapun ya, sepintar apapun. Ya, atau ya orang sekufur apapun, tidak ada yang bisa lepas dari ya siksa dan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala Maha kuat. Ya, nanti dikumpulkan semua manusia dari awal Nabi Adam sampai terakhir. Gak ada satupun yang bisa lolos. Ngumpet-ngumpet kali gitu, ikut temennya, gak ada. Ya, karena kalau orangnya banyak kan, ya kan udah pusing nih. Ya sudahlah, ada yang ngumpet ke sono gak ketahuan, selamat dia. Ada yang ngumpet di sana, selamat dia. Ada pemeriksaan misalkan, ada razia atau razia. Ya, gak ada yang lolos. Ini menunjukkan kan masalah nih. Berarti petugasnya ya memiliki apa? Kekuatan gitu kan. Ya, ini dia yaumul kiamat tidak ada yang bisa apa? Lolos. Ini siapa sih nelponin dari tadi? Nomornya ganti-ganti terus. Kalau gini penipu biasanya. Udah 3 nomor nih. Sales ya. Ini ngapain dia malam-malam sales nelpon ini? Ini kalau dia nelpon soalnya mati ininya. Kasihan yang di sana nggak dengar nanti. Khair insyaallah. Ya, nggak ada tempat kembali, tempat berlindung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Allah Maha kuat. Berikutnya yang ketujuh termasuk syawahid quwwatihi. Ya, bukti akan kekuatan Allah annahu fa'alu lima yurid. Allah berbuat, bertindak sesuai apa yang Allah kehendaki. Ya, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, baik bergerak, diam pada makhluk, itu semuanya ya Allah yang menetapkannya. Apapun itu, ya antum gerakin ini tangan, garuk kepala, jalan semuanya. Ya, itu Allah yang membantu dia, Allah yang memberikan dia kekuatan. Bisa dipahami ya? Ya, atau Allah merendahkan seseorang, Allah mengangkat seseorang karena hikmah.
Ya, semua proses apa yang ada di muka bumi ini, dari semua aktivitas gerakan itu Allah Subhanahu wa taala yang membantunya, Allah yang mengizinkannya, karena Allah fa'alun lima yurid. Allah berbuat sesuai apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan apa yang kita kehendaki semuanya di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala Maha kuat. Begitu. Tidak ada yang lepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa bukti akan sifat kuatnya Allah Subhanahu wa taala dari nama Al-Qawiyyu dan nama apa? Al-Matin. Kemudian samarah atau buah. Ya, kalau seorang hamba mengimani dua nama ini akan menghasilkan ingkisaran, itu merasa patah, merasa lemah, merasa apa lagi? Kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan menimbulkan rasa khudu', tunduk dan takut kepada Allah. Ini satu sisi. Satu sisi juga harus menimbulkan rasa yang namanya husnul tawakkul. Baiknya tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Satu sisi kan Allah Maha Kuat nih. Berarti kan kita lemah. Jadi timbul rasa takut. Ya, satu sisi Allah Maha Kuat berarti bisa membantu si hambanya, menolong si hambanya, maka serahkan hati ini tawakal hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diseimbangkan antara khaufnya, takutnya dan rojaknya dengan baiknya ya ibadah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat. Jadi satu sisi kita takut kepada Allah, satu sisi kita berharap karena Allah yang Maha mampu. Makanya salah satu zikir yang paling dianjurkan oleh Nabi Muhammad adalah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali billah, pakainya bi menunjukkan pertolongan, isti'anah. Jadi semua ditolong oleh Allah. Kenapa? Karena Allah qawi, karena Allah Subhanahu wa taala Matin. Alasannya atau pahalanya, ya barang siapa yang mengucapkan ini fa innaha min kunuzi al jannah, maka zikir ini termasuk perbendaharaan surga. Ya, jadi kalau mau masuk surga atau mendapat perbendaharaan surga, salah satunya baca zikir ini, bukan hanya lisan tapi pahami juga di dalam apa? Hati. Allah yang Maha Kuat, Allah yang Maha Mampu, Allah yang Maha memiliki kekuatan dan seterusnya. Karena akan menghasilkan apa tadi? Rasa tunduk kepada Allah, takut kepada Allah, dan juga berharap tawakal hanya kepada Allah. Manusia lemah. Siapa sih manusia paling kuat? Hercules. Dibohongin lagi sama film. Ya, ingat sekali dulu lagi kecil ada yang namanya film Hercules. Ya, padahal katanya dia itu adalah dewa, tapi jadi manusia. Gimana ceritanya itu? Turun ke muka bumi. Atau ada yang bilang dia anaknya dewa. Ya, dewa nikah sama manusia. Nggak taunya punya anak namanya Hercules. Ya nggak jauh-jauh sama mitosnya orang Jawa. Ya, wali ini nikah sama Nyi Roro Kidul, punya anak namanya Raden siapa? Raden Wijaya. Ada coba nanti dicek itu. Ya. Maaf. Jadi ada wali siapa nikah sama siapa? Nyi Roro Kidul, punya anak, anaknya nanti jadi raja. Ya. Sama aja mitos-mitos orang-orang Romawi, orang-orang ya terdahulu yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika orang tidak tahu sifat ini, nama ini, akhirnya mintanya sama siapa? Jin. Mintanya sama tadi Nyi Roro Kidul, mintanya sama kereta kencana. Ya, kereta kencana disembah-sembah. Ya. Emang punya kekuatan apa kereta kencana? Bakar juga hancur itu. Apa namanya? Apalagi tuh yang paling ngeri tuh yang di Kemukus itu. Ya, jadi kalau mau ya apa sih istilahnya? Pesugihan ya. Ya, jadi dia harus datang ke situ udah bayar masuknya. Kemudian ya syarat utamanya harus zina. Terserah random, pokoknya ada laki masuk, perempuan masuk udah zina di situ. Ya, syarat utamanya. Nanti lanjutin lagi ritual berikutnya. Ya, kan dia meyakini nanti akhirnya juga ya penghuni ini, gunung ini dan seterusnya itu bisa memberikan kekuatan, bisa memberi dia rezeki, bisa menolong dia. Ini kan efek dari
ya tidak mengetahui nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi dan apa? Al-Matin. Makanya kalau dia mengetahui nama ini, maka zikir yang paling afdal adalah la haula wala quwwata illa billah. Dibaca saja. Mungkin dia lagi kesulitan, ya baca ini terus, la haula wala quwwata illa billah. Tujuannya supaya kita teringat dengan nama Allah Al-Qawi dan apa? Al-Matin. Ya, maka kita berharap kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibaca ini mudah sekali. La haula wala quwwata illa billah. Jangan dibaca pas lagi kesal aja. Ini anak nakal banget. La haula wala ya itu juga bisa aja masuk. Tapi jangan pas lagi kesel atau sebel sama orang kemudian baru baca ini. Ini anak katanya Badung bener katanya, la haula wala quwwata illa billah. Ya, banyak momen-momennya. Ya, namanya orang ya lemah, mafhum, butuh bantuan entah dalam aktivitasnya, mungkin lagi bangun tidur matanya masih begini-begini. Ya, kalau udah santri bangun begini-begini keplak parahnya. Atau sumur pakai apa? Air. Ya. Baca aja ini la haula wala quwwata illa billah. Ya, insyaallah nanti Allah bantu, Allah beri apa? Kekuatan. Makanya kalau habis sholat subuh banyakin apa? Zikir, biar kuat aktivitasnya. Jangan masih muda, dikit-dikit belajar sejam, aduh gimana ini harapan bangsa ini. Jadi Indonesia cemas sampai Indonesia emas nanti. Kurang zikir, kurang apa? Kurang zikir kepada Allah. Mafhum. Ini juga baca. Kan kemarin kita baca di adab dan zikir ada salah satunya apa yang kita baca adalah la haula wala quwwata illa billah. Ya. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan fa innahunna min kanzin tahtal arsy. Maka zikir ini termasuk perbendaharaan yang berada di bawah arsy, yaitu surga. Di bawah arsy adalah apa? Surga. Jadi termasuk ya pembendaraan yang akan dia ambil kelak di mana? Di surga, yaitu dengan banyak membaca la haula wala quwwata illa billah. Tapi sekali lagi zikir itu ya memang amalan lisan, tapi juga harus dibarengi dengan apa? Hati. Pahami artinya, kandungannya dan seterusnya. Bahkan dalam riwayat lain akan dicukupkan hudiya wa wuqiya wa kufiya. Dia akan diberi hidayah, dia akan dijaga oleh Allah dan akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sekali lagi ya Allah adalah Al-Qawi, yang maha kuat, yang maha memiliki apa? Kekuatan yang sangat dahsyat yang akan membantu siapa? Hambanya kalau dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat kemarin kita baca nanti di kitab tauhid. Kalau dia gantungan begini, kalung dan ini, maka akan dibiarkan oleh Allah bersandar kepada itu. Maka Allah akan bikin dia lemah. Allah akan bikin dia cemas. Allah akan bikin dia apa? Takut karena dia bersandar kepada siapa? Sesuatu yang lemah. Maaf ya, lemah banget ya, bisa buat apa ini kalung, cincin? Enggak ada. Wapak segala macam. Enggak ada yang bisa membantu dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bishawab. Ini nama yang bisa kita ambil, Al-Qawi dan apa? Al-Matin. Ya. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa mempelajari dan memahami nama-namanya. Karena kayak gini kan perlu diulang terus ya, dipelajari terus, dimurojaah terus. Yang kemarin-kemarin aja mungkin lupa kita. Udah berapa banyak tuh, ada Ar-Razzaq, ada macam-macam, ada Al-Malik, ada ya macam-macam. Fadhal, ada yang ditanyakan silakan. Cukup? Ya, khair insyaallah. Ya. Cara meyakinkan. Iya, kan ketika seseorang itu sepertinya penglaris lah ya sekarang. Karena kan ketika dia tuh kan kalau di profesional penglaris itu apa larisnya?
Ya, sebenarnya itu nanti masuknya kan dalam bab i'tiqad ya. Bab i'tiqad, ketika dia meyakini atau mungkin goyah hatinya, nah itu kan perkara hati. Memang perkara hati yang paling berat itu. Perkara hati paling berat, yang paling harus dipupuk, yang dirawat, dan penyakitnya juga yang paling apa? Paling banyak gitu. Ya, tidak lain bukan salah satu obatnya ya mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal tauhid, ya mengenal lawan-lawannya. Emang perlu terapi kayak gitu. Ya, susah kalau cuma satu obat atau dua obat. Ya, apalagi masalahnya masalah apa? Hati gitu. Masalah apa? Hati. Ya, paling kita ini aja terangkan kepada dia tentang keagungan Allah, kebesaran Allah, kemampuan Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mafhum? Ya. Terus sambil diapain? Diterapi terus gitu kan. Karena hati ini yang paling apa? Paling rumit memang. Hati ini yang paling berat untuk diapain? Diobati. Ya. Syirik itu termasuk juga penyakit-penyakit apa? Hati juga banyak. Ya, ada juga yang bentuknya perbuatan atau ucapan, tapi memang paling banyak menjangkiti di masalah apa? Masalah hati. Tapi jangan dibatasi cuman hati, yang lain nggak ada. Tapi yang paling banyak dalam masalah apa? I'tiqad. Kalau sudah nyerang hati, sudah memang ya perlu terapi. Kenapa? Perlu terapi. Ya, salah satu obat manjurnya mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabinya, mengenal dinul Islam. Nah, ketika ini jauh, ya sudah. Ya Allah akan apa? Jauhkannya. Itu bentuk iqab juga. Bentuk iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah lindungi kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dia hanya ngelihat sebatas ini aja ya, rububiyahnya Allah. Ya. Ada lagi yang lain? Cukup lah ya, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.